Hai, perkenalkan, saya Siska Amelia, mahasiswi jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta, dengan nomor NIM 1107620191, Angkatan 2020, kelas D. Video ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah pengembangan kurikulum SD yang diampu oleh Dr. Otip Satibi Hidayat, MPD. Selamat menyaksikan. Pertama-tama saya akan membahas tentang kurikulum. Di Indonesia, kurikulum yang berlaku diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 1 Ayat 19 dan Pasal 36 Ayat 3. Pada Pasal 1 Ayat 19 menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Lebih lanjut, pada pasal 36 ayat 3 disebutkan bahwa kurikulum disusun sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan peningkatan iman dan takwa, peningkatan akhlak mulia, peningkatan potensi kecerdasan dan minat peserta didik, keragaman potensi daerah dan lingkungan, tuntutan pembangunan daerah dan nasional, tuntutan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, agama, dinamika perkembangan global, dan tentunya persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Pada dasarnya, kurikulum harus memuat berbagai aspek pengembangan kepribadian peserta didik yang menyeluruh, dan pengembangan pembangunan masyarakat dan bangsa, ilmu, kehidupan, agama, ekonomi, budaya, seni, teknologi, dan tantangan kehidupan global. Sejarah kurikulum di Indonesia sudah melalui perjalanan panjang. Sejarah mencatat perubahan tersebut mulai tahun 1947, 1952, 1964, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, dan yang paling anyar adalah kurikulum 2013. Kali ini saya akan membahas tentang kurikulum yang berlaku pada tahun 2004, yang dinamakan kurikulum berbasis kompetensi, atau yang disingkat menjadi KBK 2004. Merupakan perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, nilai, serta sikap yang ditunjukkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Penerapan KBK berorientasi pada pembelajaran tuntas atau mastery learning. Hasil dan dampak yang diharapkan muncul pada diri peserta didik melalui serangkaian pengalaman belajar yang bermakna dan keberagaman yang dapat diwujudkan sesuai dengan kebutuhannya. Selain itu, KBK juga menekankan pada mengeksplorasi kemampuan atau potensi peserta didik secara optimal, mengkonstruk apa yang dipelajari dan mengupayakan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat 5 ciri-ciri kurikulum berbasis kompetensi. Yang pertama, menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa, baik secara individual maupun klasikal. Yang kedua, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Yang ketiga, penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Keempat, sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lain yang memenuhi unsur edukasi. Terakhir, penilaian menekankan pada proses dan hasil dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Kurikulum ini memudahkan guru dalam penyajian pengalaman belajar yang sejalan dengan prinsip belajar sepanjang hayat yang mengacu pada 4 pilar pendidikan universal atau UNESCO, yaitu learning to know, learning to do, learning to be, and learning to live together. Selanjutnya, menurut Mulyasa pada tahun 2006, karakteristik dari KBK yang pertama ada sistem belajar dengan modul yang meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran di sekolah. Yang kedua, penggunaan sumber belajar, mendayagunakan aneka ragam sumber belajar. Yang ketiga, pengalaman lapangan,
mengakrabkan hubungan antara guru dan peserta didik. Yang keempat, strategi belajar individual personal. Yang kelima, kemudahan belajar, yaitu kombinasi antara pembelajaran individual personal dengan pengalaman lapangan dan pembelajaran secara tim. Yang terakhir, ada belajar tuntas, dilaksanakan secara sistematis dan terorganisir. Dalam pengimplementasiannya, KBK memiliki 4 komponen utama. Yang pertama ada kurikulum hasil belajar atau KHB. KHB memberikan suatu rentang kompetensi dan hasil belajar siswa yang bermanfaat bagi guru untuk menentukan apa yang harus dipelajari oleh siswa, bagaimana seharusnya mereka dievaluasi, dan bagaimana pembelajaran disusun. Komponen kedua ada penilaian berbasis kelas, yaitu penilaian terpadu dengan kegiatan belajar mengajar di kelas, berbasis kelas, dengan menemukan kerja siswa atau portofolio, hasil karya atau produk, penugasan atau proyek, kinerja atau performance, dan tes tertulis. Komponen ketiga yaitu ada kegiatan belajar mengajar atau KBM yang memuat gagasan-gagasan pokok tentang pembelajaran dan pengajaran untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan serta gagasan-gagasan pedagogis dan andragogis yang mengelola pembelajaran agar tidak mekanistik. Yang terakhir ada pengelolaan kurikulum berbasis sekolah. Pola ini dilengkapi dengan gagasan pembentukan jaringan kurikulum, pengembangan perangkat kurikulum antara lain silabus, pembinaan, profesional tenaga kependidikan, dan pengembangan sistem informasi kurikulum. Kurikulum berbasis kompetensi memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, mengembangkan kompetensi siswa pada setiap aspek mata pelajaran, mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student oriented. KBK juga memberikan kewenangan pada guru untuk menyusun silabus, bentuk pelaporan hasil belajar yang memaparkan setiap aspek dari suatu mata pelajaran, penilaian yang menekankan pada proses memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi kemampuannya secara optimal. KBK juga memiliki kelemahan, yaitu pada konsep KBK yang sering mengalami perubahan, termasuk pada urutan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sehingga menyulitkan guru untuk merancang pembelajaran secara berkelanjutan. Selain itu, sarana dan prasarana yang belum merata di setiap sekolah, sehingga KBK tidak bisa diimplementasikan secara komprehensif. Yang terakhir, kelemahan KBK adalah memandang kompetensi sebagai sebuah entitas yang bersifat tunggal. Padahal, kompetensi merupakan a complex combination of knowledge, attitude, skills, and values displayed in the context of test performance. Jika Anda bertanya-tanya apa peran guru pada kurikulum berbasis kompetensi, guru bukan sekedar sebagai sumber informasi utama, melainkan lebih berperan sebagai fasilitator. Guru bertugas mengondisikan lingkungan untuk memberikan kemudahan belajar bagi peserta didik. Peran guru pada KBK dimulai dari melakukan pengembangan silabus menjadi rencana pelaksanaan pembelajaran dan buku teks siswa, untuk kemudian diimplementasikan dalam pembelajaran dan penilaian. Peran guru yang muncul adalah sebagai implementers dan adapters. Guru berperan sebagai implementers karena pedoman kurikulum telah disusun dalam bentuk silabus yang menjadi panduan guru. Selain itu, dalam silabus, komponen seperti dasar kompetensi, pokok materi, kegiatan, media, alokasi waktu, dan lainnya telah disusun secara rinci. Selanjutnya, guru menerjemahkan apa yang tertuang dalam silabus ke dalam rencana pelajaran yang akan dilaksanakan. Pada saat menyusun dan mengembangkan rencana pelajaran, peran guru menjadi adapters, di mana guru melakukan penyelarasan kurikulum dalam bentuk silabus menjadi rencana pelajaran yang disesuaikan ke dalam karakteristik kebutuhan siswa dan kebutuhan daerah. Setelah mengetahui kelebihan dan kelemahan dari KBK, lalu mengapa kurikulum berbasis kompetensi yang masa berlakunya tergolong sebentar, langsung digantikan dengan KTSP 2006? Hal tersebut dapat terjadi karena dalam penerapan KBK terdapat isu-isu. Yang pertama, pemahaman terhadap kurikulum belum memadai. Selain itu, guru dan siswa masih menggunakan paradigma lama dalam pembelajaran. Selain itu, guru juga masih mengalami kesulitan menerapkan penilaian pendidikan berdasarkan proses atau portofolio. Perubahan ini dipicu oleh penurunan minat dan potensi yang diinginkan dari para pelajar. Maka dari itu, penerapan KTSP 2006
diharapkan dapat memperhatikan standar kompetensi yang digunakan untuk memacu para siswa berkembang lebih lagi. Sekian pembahasan tentang kurikulum berbasis kompetensi 2004 dari saya. Thank you for watching. I hope you can get helpful knowledge from this video. Good luck!